Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Lani yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 yang merupakan calon guru penggerak CGP Angkatan 9 dari daerah Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya dibimbing oleh pengajar praktik saya yang bernama Ibu Yuyun Yuningsi dari SMPN 191 Jakarta dan fasilitator saya bernama Ibu Sriwardani dari BBGP DIY. Oke, kita simak videonya. Check it out. Ki Hajar Dewantara berkata, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Mari kita simak pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama, guna memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, juga menjadi manusia yang mandiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid kita agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan, namun kita sebagai guru memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kita para guru bahwa pendidikan murid sejatinya menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alamnya dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakter yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya mengenai pembentukan watak individualnya. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh di model 1.1 mengenai perubahan diri yang saya alami dan akan dipraktekkan di sekolah dan kelas saya adalah
Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai guru membuat saya mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk memberi layanan sebaik-baiknya pada murid, memandang murid dengan rasa hormat, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan pendidikan yang holistik, seimbang agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar merupakan sebuah filosofi yang berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani adalah sebuah filosofi yang mengandung makna bahwa seorang guru itu harus bisa menjadi tauladan, harus juga bisa membangkitkan semangat murid-muridnya, memberdayakan murid untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan merdeka. Pendidikan yang berhamba pada anak juga memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplor potensi dirinya, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, serta bermain dapat diambil juga sebagai metode pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya adalah: sekolah menugaskan guru secara bergantian untuk menyambut siswa tiap pagi di gerbang dengan menerapkan 7S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, sigap, dan semangat. Hal ini juga berlaku di dalam kelas. Yang kedua, sekolah telah menerapkan pembiasaan tiap Senin sampai dengan Jumat pada pagi hari sebelum masuk kelas pukul 6.30 sampai 7 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan guna menebalkan budi pekerti dan karakter baik pada murid agar mereka dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lalu yang selanjutnya adalah saya juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam kelas, berusaha selalu menciptakan suasana yang menyenangkan pada proses pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga output hasil pendidikan yang berpihak pada murid, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi harapan saya adalah: yang pertama, mandiri sesuai kodratnya. Murid mampu menjadi manusia mandiri yang bisa menerima perubahan dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Murid mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila serta berakhlak mulia. Sebelum mempelajari modul 1.1, murid dan pembelajaran di kelas menurut saya adalah: sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa saya memiliki andil besar terhadap keberhasilan murid-murid saya di masa depan. Lalu, saya juga masih memiliki pola pikir bahwa murid adalah selembar kertas putih kosong yang siap dibentuk sesuai keinginan saya sebagai gurunya untuk memberikan pendidikan agar masa depannya gemilang. Kemudian, sebagian besar pembelajaran di kelas saya masih dominan pada teacher center. Murid diharuskan melaksanakan cara saya agar mencapai hasil yang maksimal. Tercapainya KKM masih menjadi fokus utama dalam keberhasilan pembelajaran, sehingga saya masih mengutamakan aspek kognitif murid. Kesalahan cara berpikir saya tadi telah saya utarakan di atas mungkin membuat beberapa murid saya merasa kurang nyaman belajar bersama saya di dalam kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pola pikir dan perilaku saya dalam pembelajaran di dalam kelas adalah:
Namun, setelah mempelajari modul ini, pola pikir saya berubah dan pelan-pelan mulai mengubah perilaku saya dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Saya tidak lagi bersikap menuntut murid berdasarkan keinginan saya, tapi saya berusaha mengubah sikap menuntut itu menjadi menuntun, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam proses menuntun, murid diberi kebebasan, namun saya tetap memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga ia dapat mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat. Kemudian, saya tidak lagi menganggap murid adalah kertas putih yang kosong, namun saya mengubahnya menjadi bahwa murid mempunyai tulisan sendiri. Saya hanya membantu menebalkan budi pekerti dan karakter yang baik. Saya berusaha menebalkan budi pekerti pada murid-murid saya agar mereka bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan saat ini sudah mengarah pada student center, sehingga saya hanya bertugas sebagai fasilitator dan motivator bagi mereka. Pada proses menuntun, saya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri murid saya dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga saya tidak lagi berfokus pada pencapaian KKM atau KKTP yang menyebabkan saya hanya berfokus pada aspek kognitif murid. Namun, saya juga memperhatikan aspek kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Kemudian, saya bersikap terbuka menerima perubahan. Sebagai guru, saya tetap terbuka menerima perubahan, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Selalu menjadi bahan pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Hal yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Beberapa hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, melaksanakan merdeka belajar dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai guru, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya berusaha selalu memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan menuntunnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan kebebasan namun tetap memberi tuntunan dan arahan agar murid bisa mengelola dirinya, hidup bersama dengan orang lain, dalam hal ini menjadi manusia dan anggota masyarakat. Guru sebagai pamong. Dalam proses pembelajaran saya memberi kebebasan namun tetap memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saya menyadari bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga saya memberikan kebebasan pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian saya mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya menekankan bahwa murid memiliki konteks lokal, sosial, budaya, dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Muatan atau konten pengetahuan yang saya adopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia.
Pada mendidik sesuai kodrat zaman, saya menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21, mahir dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara saya menuntun para murid. Artinya, setiap tahun pasti ada perubahan. Terdapat perbedaan cara mengajar dari tahun ke tahun karena teknologi semakin canggih. Selain itu, membentuk budi pekerti. Saya membantu murid mengelola dirinya agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan, ia dapat bertanggung jawab. Dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan tiap pagi selama seminggu yang dapat menebalkan budi pekerti dan karakter baik di sekolah. Kemudian, saya tidak lupa melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah, khususnya kepada orang tua atau wali murid, agar mereka turut bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran, sehingga saya mengharuskan kerjasama yang baik dengan terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan kepada mereka. Terima kasih sudah menyimak paparan saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu bahagia.